gue tidak realistis karena gini, gue berharap dengan modal yang mungkin 10 juta, gue berharap jadi 1 miliar. Itu kan nggak realistis gitu. Dan yang kedua, target target ROI-nya terlalu tinggi dan nggak realistis. Hmm. Karena ketika Hmm. lu udah tahu target lu mau berapa gini, karena setiap kita investasi, kita pasti tahu dong, aduh gue ikut investasi, ikut ini nih, karena ikut sukor cuan Hmm. nih. Tapi lu Hmm. sendiri nggak nentuin target lu berapa. Sedangkan Hmm. orang Ya, ya. terkaya di dunia kayak misalkan kalau sekarang bilangnya Warren Buffett kan 22% tuh, ya kan? Hmm. Cuman menurut gue sekarang 22% itu is not good enough. Jadi lo harus di atas itu minimal 30%. Nah, dengan cara Hmm. apa? Nah, lo bisa mengkombinasikan gitu. Sama Hmm. yang kedua, baik lagi, kalau memang lo konsisten jadi trader, ya lo harus disiplin. Hmm. Jangan nanti baru beli saham, turun-turun gak cel, nantilah bro itu, nanti book value. Jadi TKI bro, trader composite investor. Iya, kalau sahamnya bagus, kalau sahamnya nggak bagus, ya kan? Nyetak, Hmm. susah gitu. Itu sih, semoga yang penting realistis sama tentuin target lah. Tentuin target itu Ya, penting ya. banget karena kalau hidup ini tidak ada target bro, it's susah Asik. lah. Mario Karena Teguh lagi nih kayaknya. iya, bukan Maret Teguh gini. Kita tuh harus realistis dan punya target dalam hidup. Kayak lu nih, kayak gua sekarang nih, gua mempersiapkan untuk anak gua kedua nih baru mau lahiran kan. Jadi lu harus tahu Hmm. nih target dia investasi ke depan berapa, target itu berapa untuk lu pensiun berapa itu ada target bro, ya kan? Betul, betul. Kita tuh harus punya pendirian asik. Ada lu kebanyakan ketawa. Jadi Iya, iya, jadi iya, pelawak iya. aja lah ini bukan jadi influencer aja. Jadi pelawak aja gitu. Iya, iya, Tapi emang iya. harus kayak gini biar nggak terlalu kaku-kaku banget kan. Terus, gue setuju banget ya. Jadi kalau ngomongin tentang finance gitu ya. Jadi ya pembawaannya, ya inilah maksudnya yang seru ya kalau misalnya kita tipak kayak diskusi malam juga. Gitu kan gimana tadi lu mention tentang target. Itu emang gue setuju banget ya. Dulu waktu awal-awal investasi atau trading tuh berharapnya saham tuh naik Hmm. terus gitu kan. Tapi ada naik turunnya dan semuanya itulah makanya perlu set target juga sih. Dan Hmm. disiplin tadi ya yang lu mention juga ya. Benar. Harus bisa hard loss juga bro. Kalau misalnya di Ya. pasar modal ya nggak sih? Ya kan? Terus Nggak bisa terlalu baper dong. Nggak bisa terlalu tadi baper bro sama satu saham gitu kan. Kalau udah emang cut loss gitu. Tadi ada nih Troopers yang ngomong nih. Salah satu dia kesalahannya adalah susah atau nggak mau CL gitu kan. Nggak disiplin iya, kan. Harus hard loss. Jadi harus kalau putus-putus gitu. Ya. cari yang baru aja, move on. Banyak kok. Ya, saham itu ibaratkan pacar atau pasangan kok, tinggal cari lagi Oh, gampang. oh, masih ngomongin saham ya? Oke, kirain, kirain. Sebenarnya Oke, kan oke, saham oke, itu oke. kan kayak kehidupan kita kan. Kita tuh mencari pasangan kan. Ya kita udah chip Hmm. in tapi pasangannya nggak sesuai harapan kita cut loss. Kalau cocok ya kita TP bro, ya kan? Lanjut ke TP kedua, ketiga gitu loh. Oke, oke, oke. Ya Ya, kan? ya, ya, ya. Ya ini Harus kayak menarik gitu. ya teman-teman ya. Ini analoginya mudah dimengerti banget nih. Iya. Oke. Nih kita lanjut nih bro ya. Mungkin sebelum bahas ke beberapa saham lagi, kita bahas dari strategi atau nggak technical analysis dulu ya. Hmm, Ada yang nanya nih bro, bagaimana cara Bapak melihat tren itu mulai akan naik atau turun? Itu gimana us, bro ngelihatnya nih? Bapak. Oh, Bapak. si Ya udah bodoh. Bapak, kan udah enaknya Eh, juga. Iya. Oke. Eh, bagaimana cara melihat tren mulai naik atau turun? Sebenarnya simple sih. Kenapa? Hmm. Yang penting ini ya, gue harus pakai teknikal. Jadi gini, Boleh, kalau boleh. saham mau naik, kalau mau saham mau naik ya, di sini ada namanya indikator, di sini ada namanya trend angle, oke? Jadi kalau misalkan tren dari bawah ke atas ini, oke? Misalkan ke atas ini, misalkan dia di atas 45% itu uptrend. Contohnya kayak misalkan BBRI deh. Ya, ini kita tahu saham ini uptrend dari mana ini? Karena dari bawah ke atasnya itu di atas 40%. Ini uptrend. Hmm. Gitu sih. Simple banget sih kalau kalau mau tren ini gampang banget. Nanti kita bakal bikin. Sukor juga nggak sering ngajarin kok gimana cara mengidentifikasi tren gitu. Suka ada Hmm. kelas-kelasnya yang kalau nggak salah saya lihat. Betul, betul. Ada Iya. S-Talk. Ada kelas-kelasnya tinggal ikutin aja. Gratis lagi. Ya, Betul, betul. gitu. Yang penting dia tren sih. Kalau Oke. udah 40 derajat itu sudah uptrend. Kalau ke bawah downtrend. Simpelnya kayak gitu. Nah.
Oke. Thank you ya bro ya udah dijawab tadi Hmm, teman Chandra Persananya udah dijawab juga ya pertanyaannya ya. Oke. Mungkin waktunya tinggal ini lagi ya, tinggal 7 menit lagi. Mungkin kita lanjut ke ada yang nanya-nanya tentang saham boleh bro ya? kayaknya 10 menit lagi, pokoknya kan 21.40 kita lagi. Oh iya iya betul betul betul. Ya, kasihan nanti MP, orang-orang. Ya kan? Nggak ketemu ini MP, susah banget itu. oh ini ketemu lo sibuk soalnya susah nyari lo. Hmm. MPMX bro, gimana nih? Ini komennya gue matiin aja deh, coba. MPMX. MPMX. MPMX itu Ya. kan punyanya Pak Sandi kalau nggak salah ya. Mm-mm. Kalau nggak salah Multivine. Kalau MPMX ini, ya yang saya bilang Mm. kalau saya pribadi daripada saham yang sudah patah tren. Jadi kalau gini, kalau patah tren itu kayak misalkan kayak dia sudah naik nih, ya kan? Kita tahu dia udah naik, ya kan? Ternyata ibaratkan kalau kita punya pasangan udah nikah dia cerai gitu. Ini putus di sini, di tengah jalan. Udah cerai nih, Hmm. ya udah cari suami baru atau istri baru, bro. Jangan diteruskan karena tidak baik gitu. Oke. Ini Jadi pasti banyak MPMX orang kurang banyak menarik banyak nih. banyak orang kena pom pom kayaknya. Sorry, MPMX kurang menarik, jadi jangan. Kalau maksudnya kan kita kasih saham kan banyak yang sudah, maksudnya gini, orang itu suka yang adrenalinnya memacu jantung. Kita udah kasih nih yang pasti Oke. nih 2% 3% tinggal masukin, sabar, TP 3%. Tapi mereka bisa Hmm. mencari kayak gini bisa 10% gitu. Hmm. Menurut menurut gue di sekarang ini kita untuk mencari saham bagus yang 10% cut, 5% cut itu susah banget sih. Dengan turnover yang sekarang ya di bawah 10T itu susah banget. Jadi kalau Hmm. sekarang lu harus realistis sih 1 sampai 3% itu udah quite good banget kalau bisa dapat sehari. Itu udah very good banget. Oke. Hmm. Ya, ya. Ini ada teman yang cuma terus nanya di save nggak? Ini di save ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kan ketinggalan bisa cek di IG-nya Super Sekuritas. Oke. Lu kalau ngelihat Medco gimana nih bro? Nah, Dari Medco itu kemarin kalau teknikal. nggak salah bagus banget ya, Medco Energy. Hari ini Kita naik bahas 8% loh. kita Medco ya nggak apa-apa, belum belum rezeki bro, asik. Kita bisa cari cewek cowok jodoh baru lagi, tenang aja. Asik. Nah, Medco ini kan Medco-nya sebenarnya udah di resisten sih, jadi nggak menarik. Nah, berhubung energi, gue kasih tahu satu energi yang menurut gue juga kandidat Nah, beggar ini ya. dia. Semoga Hmm. ya. Jadi itu namanya itu adalah gue suka minum susu namanya Merekin bro. Oke. Susu Merekin ya. Ingat. Susu gue mereknya Kin, KIN. Tapi ini KEN, baca juga Kin. Kencana Energi Lestari. Oke? Oke. Oke? Nah, kita harus Mhm. bercanda-bercanda, kalau nggak seru. Kalau belajar dengan orang tua nggak seru. Gitu. Nah, jadi kalau gue ngajar kayak gitu, jadi kayak membawakan harus seru. Nah, Iya, ini iya. kan ada salah satu kalau nggak salah kemarin itu yang sektor ini karbon ya kan karbon. Hmm. Nah, di sini tuh juga dia yang sudah membentuk pola reversal nih di sini. Ini jackpot gue 2000 sih bro. Berharap banget nanti gue 2000. Ini gue berharap banget 2000 mungkin. Karena keuangannya bagus banget. Yang pertama ini baik lagi teman-teman kalau suka belajar keuangan teman-teman baca deh. Keuntungan gitu-gitu itu penting banget kita harus pelajari. Karena kadang-kadang Hmm. orang itu cuma malas belajar aja sih. Itu nih good Hmm. banget invest and shoulders. Jadi target gue ini 2000 minimal 1500 lah beggar. Ini average gue dari yang ada beberapa account dari ini ada yang 700, ada yang 700. Tadi baru beli 790 baru average up karena dia baru breakout. Nih, Oke. saya baru beli 790 average up karena dia baru breakout ini ya. Nah, kita tuh trading tuh kayak gitu. Kalau lantainya apa? Ibaratkan genteng udah jebol ya jangan ditambal. Kita beli lagi genteng yang Hmm. baru. Oh Gitu. iya. Oke, oke. Nah, ini Jadi kan kalau mau entry sekarang masih nunggu lah ya berarti ya? enggak, gue udah beli 190. 190 gue Oh. udah beli. Kalau mau SL-nya, ini boleh jadi buat rekomendasi Sukor juga. Sini, 725 itu out. Karena ini targetnya minimal 900 lah kalau misalkan dari sini ya. Yang Hmm. sekarang kita beli, ini enak kan ya kayak orang, kayak dulu gue ngeliatin orang tarik-tarik kayak gini kok gampang banget ya. Sama-sama saya juga seperti kalian semua kok. Ini tariknya gampang banget gitu. Nah ini semua butuh belajar, butuh trial and error. Jadi nggak Nah, ada yang instan teman-teman.
Saya juga Ini baru kok mulai-mulai ini, butuh proses semuanya. asik. Nah, Ini ini, kalau mau belajar sama lu berarti bisa lah ya nih ya. masuk core gratis, tenang aja. Ini 6%, Asik. ininya, sorry. Ini untuk short term ya. Harusnya di Q3 ini ke hit sih 880. Tahu aja besok udah ke hit lagi, alhamdulillah. Gitu. Telat. Kita nggak tahu kan, maksudnya kayak gini kan. Kita kasih rekomendasi kayak gini, Iya, iya, ya kan? iya, iya. Orang Iya. nggak beli. Kalau gue udah beli di 90, ternyata, aduh tuh gitu ikut ya kemarin ya. Ya kemarin siapa ya yang pas gue live ya, Hmm. aduh kalau gitu saya beli BRI apa kemarin all in ya. Kalau tahu ya semua juga kalau tahu saya juga refinance uang rumah saya gitu kan. KPR gue ambil lagi, gue masukin lagi gitu kan. Gitu. Ya, ya, ya. Wah, ini menarik banget nih. Ini gue paling suka nih ngobrol sama orang. Ngasih rekomendasi ya teman-teman ya berani. Terus ngeliat juga dari teknikalnya ya. Tadi ya teman-teman udah dikasih tahu juga SL-nya berapa gitu ya. Sama targetnya berapa ya. Jadi tapi tetap aku kasih tahu ya teman-teman ini disclaimer lagi gitu ya. Tapi wah ini menarik sih. Oke, Hmm, thank you bro buat skinnya hmm, ya sama Tugu dan lain-lainnya juga tadi dari BBRI juga. hmm, Oke, kita lanjut hmm. lagi nih bro yang nanya-nanya lagi nih. Ayo Kalau tanya. BRMS gimana bro BRMS? BRMS. Nah, kalau cerita BRMS sebenarnya menurut menurut gue udah kelar sih BRMS. Bentar ya. Ya karena kadang-kadang yang ini sama sih gue juga dulu pengalaman kita itu kayak ikutin cerita-cerita orang ya kan. Sebenarnya Hmm. BRMS ini sorry. Mungkin mereka baru dikenain di sini BRMS. Ini beli BRMS bisa ke 200 ya tiba-tiba diturunin ARB gitu kan. Hmm. Nah, jadi kalau teman-teman nih sebenarnya ya, kalau kalau gue pengen kasih tips sih. Sekarang kan ARB simetris ya 15% itu berasa loh. Kalau taruh 10 juta 1,5 lu hilang loh. Ya kan? Mendingan lo Hmm. cari yang pasti. Maksudnya mendingan kita cari yang pasti. Kita gulungin terus tuh 1-2%, 1-2%, gulungin itu lebih better dibandingkan lo cari saham yang maunya langsung jackpot susah Ah, gitu. ya Better ya. realistis deh. Lu coba gulungin setiap bulan aja 1-2% itu lu setahun ya itu udah 24%. Tapi dari modal 10 juta itu bukan 12, lebih loh, bahkan bisa 13 sampai 14 juta sebenarnya. Kalau tektokin compounding Hmm. terus Ya gitu. ya ya. Jangan biar Oke. kita di sini kita baik banget loh. Karena saya nggak punya barang makanya saya bilang jangan gitu. Kalau saya punya barang beli gitu. Jangan, Oke, oke, jangan. oke. Ini ada beberapa. Oke, kita ambil 3 pertanyaan lagi teman-teman ya. Yes, Habis itu kita tiga harus pertanyaan. tutup. Oke, ini dulu deh yang nanya. Lo kan ini cuan troopers dan lu punya cuan time, dia nanya tentang saham cuan. Nah, Oh iya. gimana? Saham cuan. Waduh. Heeh. Jujur ini agak unik ya, maksudnya yang nanya-nanya di sini saham-sahamnya yang agak unik ya, kayak cuan, kayak Ya, ini, yang iya. yang ngisi narasumbernya juga unik soalnya. Jadi ya Saham-saham fresh IPO. aja. Nah, kalau 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 gini nih, sebenarnya simpel sih. Kalau kita dihadapkan dengan potensi cuan yang seperti ini, itu ibaratkan lu Hmm. punya pacar, dia selingkuh dan dia lari dari pandangan lu. Udah kejauhan, jangan dikejar gitu. Jadi cari yang baru. Karena udah kejauhan kan, dia udah selingkuh nih, udah breakout putus sama lu, dia cari sama cewek lain dan dia pergi gitu meninggalkan lu. Jadi lu ketinggalan momen gitu loh. Jadi lu nggak bisa ikutan. Jadi mendingan cari yang lain. Itu Jadi sedih. filosofinya. Ya, ya, ya. Ya Filosofinya di sedih. situ mulu ceritanya. Jadi sedih. Iya. Iya, oke. Tapi oke, jadi itu ya buat yang nanya cuan tadi ya. Sudah Oh, itu dijawab sering. sama Bro Henry. Itu sering Oke, live S-Talk sering ya. itu Ada yang sering-sering live dong kok tuh. Emang Bro Henry ini coba dicari dia. Ini kita bersyukur banget ya nih, terima ya, kasih nih sekal. dari Sukor, Bro udah luangin waktunya. Eh, Oke, lanjut auto gimana nih Bro? Karena kan sektor otomotif menarik tuh kemarin katanya oh, dibahas. oh, auto. Iya, auto gue udah TP. Lu TP ya? Udah pindah ke ini Hmm. dong. Kan udah book value. Udah mah kalau kayak gue gini kayak udah book value gini kita udah nggak cari lagi teman-teman. Jadi saham-saham yang seperti ini lebih baik teman-teman switching nih kayak yang tadi saya kasih tahu deal ya. Ini saya bukan
saya bukan disclaimer sih, menurut analisa saya ya, yang under value ya, kayak deal, kit, mendingan ke situ aja daripada auto, gitu. Hmm. Kalau mau trading enakan induknya ASI sekalian. Nah, ASI, Hmm. ASI ini Ya, Astra ya, ya. Internasional ya, bukan air susu ibu. Oke, ASI. Oke ya. Jadi gini, ASI ini udah mantap trennya ini bagus banget. Jadi Hmm. kalau mau trading ini tuh low risk sih sebenarnya. Karena dia support itu di 6375 kalau teman-teman mau short trading. TP-nya itu di 6850 which is untuk rewardnya itu 4%, risknya only 2%. 1/2. Very good. Oke. Gitu. Oke, oke, oke. Gampang ya, Oke. trading gitu-gitu doang. Tinggal tinggal belinya aja. Banyak tuh. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih bro ya dari William Oke, nih. Esa gimana bro? Esa gimana Pak secara teknikalnya? Esa. Esa. Esa ini sebentar ya. Ini udah setengah 10 ya. Ya. Tak terasa ya bersama saya kayak siaran gitu ya. Seru juga ya ternyata ya. Esa. Ini kameranya Mantap, belum Kas. kebalik bro. Oh iya, sorry, ingat muka saya jadinya. Aduh, jadi ketawa kan. Aduh, sorry. Esa, nah Esa ini, nah ini tadi ada yang nanya bagaimana caranya tahu saham itu sudah mau naik ya. Ini contohnya. Jadi tipsnya Hmm. teman-teman ya, kalau mau cari sahamnya naik ya, pastikan sahamnya itu pernah turun dulu. Kalau nggak pernah turun, susah dia naik terus, capek nanti. Jadi pastikan dia udah pernah turun dulu, oke? Dan kuncinya ya, pertama cari yang sudah turun kayak gini, dan kedua pastiin dia itu sudah buat anak tangga. Biasanya pakai di sini anak tangganya sudah yang ini satu, ini dua, nah ini baru terbangnya di sini. Ini adalah tanda-tanda reversal kalau teman-teman baca buku namanya Dow Theory. Ini adalah namanya Hmm. fase apa namanya price discount everything gitu. Ini adalah Dow Hmm. Theory kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau trading saham ESA, make sure dia break ini dulu, SL-nya itu di sini, atau teman-teman secara agresif sudah boleh entry sekarang, SL-nya 625 gitu. Hmm. Pastiin ada dua anak tangga, satu, dua, terbang gitu, ESA. Hmm. Ya, jadi pastiin dia, pokoknya patokannya dia mau naik, ingat ya, sahamnya harus turun dulu, sorry, bisa touchscreen keren juga. Sahamnya turun dulu, oke. Terus dia anak tangga satu, dua, nah baru kita boleh entry di angka kedua ini baru TP. Hmm. Agresif ya sekarang, konservatif ketika dia udah break yang ceilingnya dulu gitu. Oke. Oke, oke, Esa ya, Siap. itu Esa. Ya. Oke. Thank you banget ya Bro Henry udah dijawabin Oh, pertanyaan-pertanyaannya. Buat thank you teman-teman cuan juga. troopers, ini buat commenting. Oke, buat teman-teman cuan troopers ada yang nanya tentang sektor consumer gitu ya, ada yang nanya tentang bumi ya semua. Tadi udah ada beberapa pertanyaan yang kalian tanya itu sudah dijawab